Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Martin Kustati dan teman-teman yang sempat bergabung pada hari ini, saya ucapkan selamat sore. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan juga keselamatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melakukan diskusi pada hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menulis artikel jurnal. Ini sudah masuk ke pertemuan 14. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dartide selaku moderator pada diskusi hari ini yang akan memimpin atau memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber kita pada hari ini, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Perjalanan karir beliau sudah sangat luar biasa. Jadi saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Profesor Dr. Martin Kustati, nomor HP 081267135546, tempat tanggal lahir Mana 18 Agustus 1973. Kemudian emailnya bisa di email di martinkustati@uinib.ac.id. Kemudian perjalanan pendidikan beliau, SDN nomor 17 Mana, Bengkulu Selatan, SMP Negeri 02 Mana, Bengkulu Selatan, SMA Negeri nomor 1 Mana, Bengkulu Selatan. Kemudian pendidikan beliau yang selanjutnya Akademi Bahasa Asing Budi Dharma 1996, kemudian undergraduate program FKIP jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2000, kemudian magister program UNP jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2003, dan S3 beliau di University Kebangsaan Malaysia tahun 2011, dan fellow beliau National University of Singapore pada tahun 2019. Sepertinya kalau saya bacakan semua CV beliau sudah akan membutuhkan waktu yang sangat banyak, Masya Allah sekali. Jadi mungkin sebegitu dulu saya bacakan CV beliau, karena lumayan panjang. Sangat luar biasa, saya sangat kagum saat membacanya. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Martin Kustati, untuk memberikan materinya. Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih Adinda moderator Darti yang sudah melit diskusi kita pada sore hari ini. Kemudian tadi sudah memperkenalkan saya juga. Jadi saya ini adalah satu kebahagiaan sendiri bisa berkumpul dengan adik-adik semua pada sore hari ini dalam rangka diskusi tentang satu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan akademik. Saya kira ini juga adalah salah satu dari tujuan kita berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam, bahwa kita ingin agar Maligai Akademi ini bisa berkibar, dan termasuk dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh adik-adik semua ini sudah luar biasa. Ya, selama 15 hari maraton saya lihat ini hampir penutup ya.
penutup kedua terakhir ya. Setelah itu kan ada satu lagi narasumber yang akan memberikan. Saya kira untuk materi ini sudah banyak sekali adik-adik mendapatkan dari kakak-kakaknya sebelumnya. Kemudian termasuk itu semuanya adalah teman-teman saya di jurnal, dan saya yakin bahwa kakak-kakak yang sebelumnya sudah memberikan materi yang luar biasa dan komprehensif terhadap penulisan artikel untuk jurnal. Namun tentu ini tidak akan, namanya kalau kita mendiskusikan sesuatu yang ilmiah pasti tidak akan putus, kemudian pasti akan ada suatu hal yang baru dan baru lagi. Dan pada sore hari ini saya berdasarkan pengalaman yang saya sudah jalani untuk mengelola jurnal terakreditasi yang juga termasuk pada saat ini dipercaya untuk terlibat dalam akreditasi jurnal nasional, maka ini adalah suatu hal yang harus kita bagikan bagaimana peningkatan mutu substansi jurnal, apakah itu jurnal kebahasaan, pendidikan maupun jurnal-jurnal yang lain. Kemudian kalau kita berbicara tentang sebuah artikel, maka tentu ini tidak luput daripada ide bagi adik-adik semua, apakah itu berasal dari konsep paper atau berasal dari tugas-tugas mata kuliah atau berasal dari penelitian kecil ataupun itu adalah tugas akhir. Dan alhamdulillah saya pada saat ini dipercaya sebagai ketua Rumah Jurnal UIN Imam Bonjol Padang. Di dalamnya ada 45 jurnal, dan dari 45 itu sudah ada 15 yang terakreditasi nasional. Dan ini adalah suatu ikhtiar bagi kita bersama-sama bagaimana supaya publikasi ilmiah ini bisa berkualitas di tempat kita masing-masing, dan juga termasuk tulisan adik-adik ini juga kami tunggu sebagai pengisi daripada jurnal-jurnal yang ada. Tentu ini nanti akan berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki oleh adik-adik semua. Dan saya adalah ketua jurnal daripada Al-Ta'lim. Jurnal Al-Ta'lim itu adalah jurnal pendidikan, dan ini berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, dan sudah terindeks di Sinta 2. Jadi boleh nanti kalau adik-adik ingin menulis, silakan layari di laman http jurnaltarbiyah.ineb.ac.id indeks PHP At-Ta'lim. Maka akan langsung ke laman jurnal kita, dan silakan ikuti daripada template yang ada atau petunjuk penulisan atau gaya selingkung yang ada. Nah, baik, sebelum adik-adik merencanakan tentang bahwa saya memiliki manuskrip yang bagus, kemudian saya memiliki hasil penelitian yang bagus. Nah, bagaimana supaya ini layak untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional? Tentu itu adalah cita-cita kita bersama, bahwa apa yang sudah kita hasilkan ranah akademik ini tidak hanya untuk disimpan untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi kita ingin orang lain membaca. Semakin banyak orang lain membaca, maka tulisan kita ini tentu akan semakin berkualitas atau bereputasi. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita menulis, maka kita harus yang pertama mendudukkan dulu, kira-kira topik saya yang ingin saya tulis ini apa. Nah, kalau kita berbicara tentang topik yang ingin ditulis, maka tentu ini kita ingin melirik kira-kira apa sih kriteria yang sudah dibicarakan oleh kakak-kakaknya sebelumnya, 13 pembicara sebelumnya, mengenai apa yang diinginkan oleh pengelola jurnal nasional. Apakah itu terakreditasi di Sinta 2, Sinta 1, ataupun di Sinta 4, Sinta 3, atau Sinta 6, atau Sinta 4. Jadi dari 1 sampai peringkat akreditasi itu adalah 1 sampai 6. Dan tulisan-tulisan ini tentu berdasarkan kepada studi awal yang kuat. Artinya diinginkan bahwa ketika kita menulis ada studi awal yang kuat. Saya kira ini tidak akan menjadi kendala buat adik-adik semua yang kuliah di UIN Makassar, ya, atau di Universitas Makassar, atau di sekitar-sekitarnya, apakah itu di PT KAIS atau di swasta maupun negeri.
Nah, kita sudah memiliki rancangan-rancangan daripada penelitian yang ada, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kenapa ini ya tugas-tugas daripada mata kuliah dari dosen ataupun dari mentor-mentor kita ini kita tulis. Nah, tentu eh, syarat utamanya adalah kita harus melihat dulu mana studi studi awalnya. Ada enggak studi awal yang kita lakukan? Yang diinginkan oleh pengelola jurnal tidak hanya sekedar kita menuliskan konsep saja. Nah, konsep boleh, tetapi tentu ini harus dalam, harus mendalam, mencukam kepada teori-teori yang ada di bidangnya. Kita harus banyak membaca. Kemudian yakinkan bahwa pada tulisan yang akan kita submitkan di jurnal-jurnal nasional itu harus ada kebaharuan temuan yang diperoleh. Artinya boleh saja topiknya mirip. Ya, misalnya kalau di bidang pendidikan, misalnya tentang metode pengajaran, jigsaw. Nah, jigsaw itu kan sudah ribuan orang menulis. Namun coba dicari apa yang bisa kita masukkan gap-nya, pengisi yang baru itu apa. Misalnya di dalam temuan kita ini yang baru di dalam artikel yang kita tulis itu adalah walaupun dia jigsaw ya, tetapi sudah menggabungkan dengan penggunaan media yang berbasis kepada media teknologi, artinya media online. Nah, maka ini akan ada ya ketika kita membungkus secara komprehensif ini akan memberikan sesuatu yang baru bahwa jigsaw ternyata tidak hanya bisa dilakukan di kelas luring tetapi bisa juga dilakukan di kelas daring. Kemudian tentu tulisan-tulisan kita ini kita menginginkan bahwa di bidang kita masing-masing apakah orang matematika, orang sains, orang fisika, orang bahasa, orang agama atau jurusan-jurusan yang ada bahwa tulisan yang kita hasilkan itu harus memiliki dampak dalam bidang keilmuan, harus ada kontribusi. Nah, ketika kita menulis kita pikirkan, kira-kira tulisan yang kita hasilkan ini ada enggak dampaknya buat bidang keilmuan yang sedang kita dalami. Apakah itu menambah wahana daripada grand theory yang ada, atau ada sesuatu baru sebagai solusi yang kita tawarkan di bidang keilmuan kita. Kemudian pastikan bahwa draft artikel, draft manuskrip yang kita tulis itu adalah memiliki topik artikel yang spesifik dan unik. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Yang saya tadi sudah kemukakan bahwa boleh saja ini adalah topik-topik yang sudah banyak dikaji orang, tetapi tentu ini harus melihat adanya sesuatu yang memunculkan sesuatu yang baru. Nah, ada beberapa hal nanti yang harus kita pikirkan. Ini kan sudah 14 dengan saya diundang pengelola jurnal termasuk editor in chief. Dan pasti kita tidak ingin bahwa artikel-artikel manuskrip yang kita tulis itu akan ditolak oleh pengelola jurnal. Jadi tolong tulis sebuah artikel ataupun manuskrip itu yang pengelola jurnal berdosa kalau ingin menolaknya. Saking bagusnya tulisan kita itu. Saking barunya tulisan kita itu. Saking menariknya tulisan kita itu. Jadi jangan sampai kita melakukan pada tulisan artikel-artikel kita itu memiliki kemiripan topik tetapi tidak ada yang baru. Boleh saja mirip tetapi tolong apa sih sisi-sisi gap, sisi-sisi hal yang baru yang bisa kita tawarkan kepada pembaca. Kemudian ketika manuskrip yang masuk ke kami sebagai pengelola jurnal, yang kami rasakan bahwa ada sasaran penelitiannya masih lokal. Nah, artinya masih dalam satu kelas saja atau dalam satu sekolah saja. Jadi misalnya judulnya misalnya tentang penerapan daripada jigsaw untuk meningkatkan kemampuan pendidikan agama Islam, ya kemampuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa SMP sekian. Nah, ini ketika ada kelas A, kemudian SMP sekian, itu kan sasaran penelitian masih hanya dalam ruang lingkup sendiri, masih bermain di dalam area sendiri, satu kampus saja, atau satu tempat saja, satu sekolah saja. Nah, ini yang coba dipikirkan jangan sampai kita melahirkan artikel-artikel yang sasaran penelitiannya masih lokal. Nah, artinya temuan penelitian ini harus memiliki transferability untuk kebutuhan tempat-tempat lain.
Dan yang menjadi kelemahan kenapa artikel ini ditolak, ternyata dampak temuan ini kurang nyata. Ya, hanya sebatas mengulangi redundansi daripada apa yang pernah dilakukan oleh orang selama ini. Kemudian ya seperti itu statement saja. Kalau memang ini penelitian eksperimen, ya memang seperti itu saja. Tidak ada hal yang baru yang ingin dimunculkan. Kalau dia penelitiannya adalah penelitian PTK, kalau di bidang pendidikan, maka ya siklus 1, siklus 2 ya seperti itu saja. Tidak ada sesuatu yang kita masukkan, apakah itu kebaruan dari segi apa namanya, desainnya, dari segi siapa sasarannya, atau dari segi topiknya, atau dari segi yang menjadikan kontribusi ini kuat nanti di bidang keilmuan. Dan ada dua permasalahan utama ketika manuskrip itu masuk ke tempat kami. Ternyata ada dua persoalan, itu yang berasal dari database e-journal, kemudian reference manager. Nah, ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, permasalahan dari publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa ataupun dihasilkan oleh para dosen maupun guru itu tidak menggunakan sumber primer atau sumber primer itu adalah sumber yang berasal dari artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi maupun di jurnal internasional bereputasi. Nah, yang masuk ya artikel yang masuk atau submission yang masuk kepada kami itu adalah artikel-artikel yang menggunakan referensi hanya dari apa namanya blog, kemudian web, kemudian bahkan buku-buku yang sudah tidak update lagi, ya out of date namanya, artinya sudah jadul. Nah, padahal ilmu itu kan berkembang. Kenapa tidak kita cari bahwa referensi-referensi ini ada di jurnal atau di proceeding-proceeding yang ada di konferensi. Jadi yang diinginkan oleh pengelola jurnal sebagai catatan buat kita semua, bahwa ketika artikel ini masuk adalah kita akan melihat ada enggak sekitar 80% atau 85% sumber referensi itu berasal dari jurnal atau dari konferensi, artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal atau konferensi. Bukan hanya dari blog, bukan hanya dari Wikipedia, atau sumber-sumber yang tidak terpercaya. Jadi tolong nanti ketika adik-adik menulis, tolong ini juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian. Kemudian pustaka yang digunakan tidak mutakhir atau tahun lama, yang kata saya tadi bahwa ini itu kan selalu diupdate, selalu berubah. Pakar-pakar sudah melakukan penelitian di 2020 saja tentang satu topik tentang pandemi COVID saja. Ini sudah ribuan artikel yang sudah dipublish di jurnal-jurnal. Nah, ketika kita misalnya menulis tentang problema-problema yang terjadi pada masa pandemi COVID, nah kenapa menggunakan sumber referensi yang 1997, 2000, atau 2005, padahal pandemi COVID itu kan sekarang terjadinya. Maka tolong dicari artikel-artikel yang betul-betul yang update, paling tidak 1999 2019 atau 2020. Nah, tetapi yang diinginkan oleh pengelola jurnal bahwa referensi yang digunakan, sitasi yang digunakan itu adalah 10 tahun ke atas. Ya. Artinya kalau sekarang 2020 berarti 2020 2010 ke atas, bukan yang ke bawahnya. Nah, boleh saja ada 1-2 itu masih diizinkan, sekitar 20%. Tetapi jangan terlalu banyak. Nah, ketika kita melihat bahwa ini ada artikel yang menggunakan referensi yang lama, maka tentu ini juga akan menjadikan satu catatan penting bagi kami, dan itu kenapa kita tolak. Nah, ini. Kemudian penulisan kutipan yang salah tidak konsisten mengikuti salah satu gaya selengkung. Nah, gaya selingkung itu adalah petunjuk penulisan di artikel. Nah, di dalam jurnal itu ada, kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh kakak-kakaknya yang sebelumnya, di dalam jurnal itu ada petunjuk bagi penulis. Nah, itu diikuti. Nah, sehingga yang diinginkan di jurnal itu adalah penulis itu menggunakan
American Psychological Association atau MLA, Modern Language Association, atau Vancouver, atau dengan Manual Chicago atau Chicago berapa gitu. Tetapi ketika satu artikel yang masuk disamitkan ke kita, kita baca pada saat di awal, ternyata yang di dalam itu adalah kutipannya ada yang APA, ya American Psychological Association, ada yang MLA, jadi bercampur aduk dalam satu artikel. Kenapa? Kelemahannya penulisan daftar pustaka yang salah tidak konsisten mengikuti salah satu gaya selingkung itu karena kita tidak menggunakan reference manager. Nah, coba setelah ini kepada adik-adik HMI sekalian, ya selain tentang penulisan artikel, coba agak 1 kali 2 kali diundanglah beberapa pemateri seperti Pak Rotadi atau Nida untuk memberikan bagaimana memanfaatkan EndNote, kemudian memanfaatkan Zotero atau RepWord. Nah, karena ini adalah salah satu juga untuk memudahkan bagi kita penulis agar artikel-artikel yang kita tulis itu tidak ketika di bagian referensi itu tidak hilang. Ya, artinya kita sudah mensitasi, ya mengutip pendapat orang, kemudian ternyata karena kan kita tidak menggunakan manajemen reference, di akhir ketika membuat referensi, namanya manusia pasti ada kekilapan, ya pasti ada yang lupa atau bagaimana. Nah tadi referensinya di mana. Tetapi ketika kita menggunakan manajemen referensi, maka referensi itu akan otomatis muncul di bagian referensi. Ya, karena kita menggunakan platform daripada EndNote, Mendeley, Zotero atau RepWord. Jadi itu. Nah, jadi kalau ini sudah pertemuan ke-14, saya kira sudah memiliki draft artikel. Nah, maka draft artikel yang sudah adik-adik buat, jadi ini harus dilihat lagi. Ya, harus dilihat lagi, terutama ya beberapa 4 komponen dasar ini. Coba lihat lagi 4 komponen dasar ini, jangan sampai ini terlewatkan. Yang pertama adalah topik mirip mudah ditemukan, sasaran lokal kecil, daya inovasi kurang. Nah, apakah nanti di artikel kita itu masih mirip dengan punya orang, kemudian mudah ditemukan ketika penelusuran daripada Google Classroom, Google Scholar, atau dengan DOAJ, atau dengan manajemen referensi yang lain, kemudian kurang memiliki daya inovasi, kita tidak mengupdate dengan informasi-informasi terbaru. Misalnya seperti yang saya ceritakan di awal, ketika menulis tentang topik-topik yang berhubungan dengan pandemi COVID, maka kita hanya menggunakan referensi-referensi jadul atau sitasi-sitasi yang lama atau sumber rujukan yang lama. Nah, maka ini tolong kalau itu ditemukan ketika pada draft kita perbarui lagi, masih kita revisi dan butuh revisi. Memang menulis satu artikel itu tidak tidak langsung jadi. Ya seperti saya bisa sampai bolak-balik untuk merevisi itu sampai 7 kali, sampai 5 kali, itu biasa. Ya, saya baca sekali lagi, oh ternyata ada lagi yang kurang. Jadi indikator yang 4 ini coba dijadikan sebagai alat evaluasi ketika draft artikel sudah selesai. Dan coba dipastikan bahwa di dalam pembagian pendahuluan itu ya apakah sudah ada gap analisis kesenjangan. Ya, artinya apa yang sudah dilakukan oleh orang, fakta di lapangan, kemudian dengan persoalan yang akan diangkat, dengan solusi yang akan diberikan itu ada enggak sesuatu yang baru atau mirip saja dengan apa yang pernah dilakukan orang selama ini. Nah ini yang harus dilihat. Kemudian metode jangan sampai mirip, kurang lengkap, belum memodifikasi atau menemukan prosedur. Ya karena banyak sekali nanti saya akan ilustrasikan beberapa artikel yang keempat komponen ini masih lemah dan ini tentu jangan sampai terjadi dengan tulisan-tulisan kita. Karena saya yakin adik-adik yang tergabung di dalam HMI ini adalah adik-adik yang memiliki daya inovasi yang baik dan yang bagus. Dan juga dipastikan bahwa bagian pembahasan
Ini jangan sampai hanya menceritakan proses research atau menjelaskan data saja. Karena bagian itu sudah ada di bagian temuan. Nah, namanya saja pembahasan, maka kita harus menyandingkan. Nah, pembahasan menyandingkan hasil temuan kita dengan apa yang sama, apa yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dengan apa yang pernah dilakukan orang. Jika dia berbeda, nah di sana letak novelty kita. Nah, ini yang berbeda dari temuan orang, bahwa saya novelty itu adalah kebaruan. Bahwa saya yang saya temukan yang baru dengan yang berbeda dengan orang itu adalah pada bagian ini. Karena begini. Nah, Anda berikan argumentasi-argumentasi juga berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi, kalau sudah seperti itu saya kira kalau sudah topiknya menarik, sudah ada gap analisis, metodenya sudah lengkap dan pembahasannya sudah bagus, maka draft artikel yang kita hasilkan ini ketika kita submitkan, ini akan menjadikan pengelola jurnal tidak akan mampu untuk menolak. Nah, coba pikirkan trik-trik seperti itu supaya sampai kepada bagaimana meyakinkan pengelola jurnal bahwa artikel yang saya submitkan ini adalah artikel yang bagus. Nah, saya ingin berbagi sedikit mengenai 8 kunci di substansi artikel untuk publikasi jurnal nasional. Jadi adik-adik, ketika sekarang sudah memiliki draft artikel, yakinkan bahwa draft kita ini memenuhi 8 indikator ini. Jadi 8 indikator ini harus diyakinkan. Yang pertama, pendahuluan yang ditulis harus tajam. Nah, bagaimana indikator tajam pada bagian pendahuluan itu? Ada analisis studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu bisa kita lakukan pada 2 tataran. Studi pendahuluan terhadap penelusuran apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang atau peneliti terdahulu atau pakar mengenai topik yang kita tulis. Jadi kita mappingkan, kita petakan apa yang pernah dilakukan. Misalnya tentang konstruksi sosial, nah misalnya, atau tentang kehidupan beragama masyarakat minoritas. Maka kita akan menelusuri bahwa di bagian barat sana ada namanya pakarnya namanya Esquerde yang sudah menemukan ini. Kemudian di Asia ini satu penelitian sudah dilakukan. Di bagian timurnya Indonesia ya sudah dilakukan oleh Ismail Suwardi Iweke yang mengenai masyarakat minoritas. Di Sumatera Barat sana sudah ada Martin Kustati yang melihat tentang bagaimana fenomena arak sabulungan pada masyarakat minoritas. Ya. Nah ini kemudian termasuk juga di tempat kita meneliti. Nah itu yang dinamakan dengan analisis studi pendahuluan. Kemudian kita pastikan juga yang kedua analisis studi pendahuluan itu analisis yang berasal dari data awal di lapangan. Nah, kita gabungkan itu ternyata ini yang sudah ditemukan orang, ini persoalan yang sudah ada di lapangan, kemudian ini yang mau saya lakukan. Kalau orang lain sudah melakukan dengan melihat hanya masyarakat minoritas dalam segi pemberdayaan agama, maka saya ingin agar masyarakat minoritas ini adalah ditingkatkan kepada kemampuan untuk mempraktekkan tentang praktek ibadah yang benar. Nah, maka itu yang menjadi apa namanya yang membuat ya sebuah pendahuluan itu tajam. Artinya kita sudah menelusuri apa yang pernah dilakukan orang. Kemudian ketika ada gap analisis yang kita lakukan di bagian pendahuluan ini kan ada analisis kesenjangan. Tadi yang sudah saya katakan, kata teori begini, kata temuan begini, dan menurut data awal di lapangan begini, kemudian ini yang harus saya lakukan. Kemudian ketika kita mengutip, merujuk, atau melihat, memappingkan penelitian-penelitian terdahulu itu, maka kita harus mencari rujukan dari jurnal. Nah, dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang dipublikasikan tentu yang tadi 10 tahun ke atas, kalau bisa 5 tahun ke atas. Ya, karena jurnal-jurnal itu kan ada yang 2 kali setahun terbit, ada yang 3 kali setahun, ada yang 5 kali setahun, bahkan ada yang per bulan. Nah, artinya kan ilmu itu selalu direproduksi dan selalu berubah-ubah untuk satu kajian.
Nah, tinggal kita bagaimana rajin enggak kita ya menelusuri pustaka online. Jadi pustaka online itu bisa kita lihat dari Google Scholar, bisa kita lihat dari DOAJ, bisa kita lihat dari akademia.edu. Saya kira Pak Suhardi Ismail Weke sudah menjelaskan ini secara rigid. Kemudian bisa kita lihat di ResearchGate, di Kompasiana, atau di Archive. Dan ini yang menjadi sumber rujukan. Jadi tidak susah-susah sebenarnya, tidak harus hanya pada Google Scholar saja, banyak sekali pustaka online yang ditawarkan kepada kita. Dan tinggal kita mau tidak untuk menelusuri ini untuk kepentingan penulisan kita. Saya kira adik-adik ini kan adalah generasi yang sudah melek dengan gadget. Artinya sudah memang betul-betul gadget ini adalah bagian terpenting di dalam hidupnya. Nah, jangan hanya sekedar seperti kita membuka WhatsApp, membuka Facebook, membuka Instagram. Nah, coba seperti itu kita menelusuri pustaka-pustaka online itu. Artinya tidak hanya sebatas hanya untuk kebutuhan hiburan saja ketika membuka di Facebook, ketawa-ketawa dengan melihat gambar orang, tidak seperti itu. Nah, coba usahakan keinginan untuk mencari menelusuri pustaka online itu seperti kita pada saat membuka Instagram, membuka WhatsApp dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian yang ketiga Yang ketiga adalah di bagian akhir, pada bagian pendahuluan ini kan ada paragraf akhir. Maka tolong dituliskan satu paragraf yang berisi tutup dia dengan tujuan penelitian atau rumusan masalah. Nah, ini yang lupa. Selama ini sudah selesai menulis. Nah, coba lihat lagi draft yang sudah kita hasilkan. Ada tidak kita sudah memuat tujuan penelitian yang jelas. Kemudian tadi yang saya katakan, indikator keempat, yakinkan bahwa metode penelitian lengkap dan jelas. Artinya tidak hanya konsep-konsep yang kita tuliskan, tidak hanya kutipan-kutipan dari pakar, dari pendapat pakar. Oh, metode kualitatif ini adalah begini-begini, tidak perlu kata Silberman begini, tidak perlu sampai ke situ. Jadi yang diinginkan adalah kita menjelaskan sesuatu yang operasional pada bagian metode. Apa desainnya, bagaimana siapa subjeknya atau informannya, atau kalau dia kuantitatif siapa populasi, siapa sampelnya, kemudian dengan apa diambil, bagaimana cara menentukan populasi dan sampel. Jadi itu yang harus jelas. Kemudian pada bagian instrumen harus jelas kalau dia kualitatif, misalnya wawancara sifatnya terbuka, tertutup, berapa item pertanyaan, tentu berdasarkan indikator ya, karena kita sudah mengambilnya dari hasil penelitian kita. Siapa sasarannya, nah siapa yang diwawancarai, apa kriteria orang yang diwawancarai, ini harus jelas. Kapan, bagaimana cara mendata hasil wawancara, hasil dianalisis dengan cara apa, digunakan untuk apa saja hasil, kemudian hasil disajikan ini untuk apa saja. Nah, jadi itu yang isinya di bagian metode ketika kita menulis. Jangan hanya sekedar menulis pendapat-pendapat para ahli. Nah, ini. Kemudian yang kelima, hasil disajikan secara menarik dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram atau gambar. Jangan pernah secara langsung dari hasil misalnya penelitian kuantitatif, hasil analisis SPSS itu jangan langsung diambil mentah-mentah, tapi harus dibuat dalam sebuah tabel, grafik atau diagram yang menarik. Jangan langsung tabel mean, median, mode itu masuk langsung kepada hasil penelitian, itu kurang menarik. Tetapi bikin lagi apa kesimpulan kita terhadap hasil analisis di dalam analisis SPSS ini. Kalau dia kualitatif, memungkinkan juga kita membuatnya dalam bentuk tabel hasil penelitian ini, tetapi hasil tabel ini adalah berisi indikator, indikator daripada wawancara. Nah, kalau kita lihat indikator wawancara apa? Nah, ini yang per indikator, atau kalau dia observasi apa indikator observasi. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian pembahasan gunakan referensi dari berbagai jurnal untuk menyandingkan dan membandingkan temuan utama
penelitian. Itu yang kata saya di awal tadi, ketika hasil sudah kita sajikan, maka hasil ini jangan ditarik lagi di bagian pembahasan, sehingga terjadi redundansi, pengulangan. Tetapi apa yang harus ada di bagian pembahasan adalah kita menyandingkan dengan apa yang pernah dilakukan orang, apa yang berbeda, apa yang sama. Nah, jika dia berbeda, mengapa? Dan inilah yang punya kita itu di sana, yang berbeda dengan punya orang. Kalau yang sama itu kan hanya sebagai rujukan, ya, sebagai penyanding saja, bahwa sebenarnya sama. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian orang seperti ini. Kemudian yang ketujuh indikatornya adalah di bagian kesimpulan. Kesimpulan hendaknya ditulis bukan hanya sebatas konsep saja, artinya mengulangi apa yang ada di hasil, mengulangi apa yang ada di pembahasan, tetapi disimpulan harus berupa postulat. Kita mempostulatkan apa yang menjadi dapatan yang sudah dibahas dengan temuan terbaru kita postulatkan dengan bahasa sendiri. Ya, jangan dengan pengulangan-pengulangan mengcopy paste daripada kalimat-kalimat yang sudah ada di bagian temuan atau hasil atau di bagian pembahasan. Jadi di sanalah letak, ya, di sanalah letak kedalaman si penulis. Ya, jadi yang akan kita lihat itu ternyata ketika hasil dan pembahasan ini disintesis secara baik, maka ini adalah suatu hal yang menjadi keunggulan daripada artikel yang masuk. Dan pastikan bahwa referensi yang digunakan adalah referensi-referensi yang berasal dari jurnal bereputasi. Jadi dari jurnal bereputasi. Jadi yang dikatakan bereputasi itu apa? Kan sudah dijelaskan dengan kakak-kakaknya. Ya seperti Studia Islamika di bawah di bawah NIDA. Jadi di bawah NIDA itu ada Studia Islamika yang sekarang sudah menjadi jurnal internasional bereputasi. Atau di jurnal-jurnal yang kakak-kakaknya termasuk yang jurnal saya itu kan sudah bereputasi nasional atau terakreditasi nasional. Maka pastikan bahwa kita menggunakan referensi itu bukan hanya referensi-referensi dari web-web yang tidak terpercaya seperti blog, Wikipedia maupun web-web ataupun tulisan-tulisan lepas yang ada di Google biasa. Maka untuk ini saya ingatkan, saya sarankan kepada adik-adik semua, jangan sampai ketika menulis artikel itu membuka di laman Google, karena laman Google itu kan bercampur aduk. Ada yang dari jurnal, ada yang dari tulisan lepas, ada yang dari blog, ada yang dari Wikipedia dan lain-lain. Tapi kalau Google Scholar, pasti dia ini adalah sebagai lembaga pengindeks ya terbesar yang mengambil artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal yang sudah bagus. Jadi itu. Jadi tolong perhatikan lagi bahwa inilah 8 kata kunci dari substansi artikel untuk tujuan publikasi ini. Jadi mulai dari pendahuluan, gap analysis, tujuan penelitian, metode, hasil, kemudian pembahasan, simpulan maupun referensi harus diperhatikan. Nah, kalau ke-8 hal ini sudah ada di artikel yang kita tulis, saya kira tinggal satu tahap lagi, adik-adik kalau kita submitkan ke jurnalnya bahasa Inggris, maka adik-adik juga harus membacakan kepada pakar-pakarnya bahasa Inggris, dosen kita ataupun teman-teman yang sudah pandai bahasa Inggris, karena persoalan bahasa juga adalah salah satu hal yang menjadi catatan juga. Kalau salah menyampaikan ide dalam penggunaan bahasa, tentu juga ini juga akan berimplikasi tentang makna. Nah, maka namanya proofreader. Ya, diberikan kepada proofreader atau kalau memang yang ada di Goa ini, ya adik-adik HMI yang ada di Goa, kemudian ini kan bisa, ini kakak-kakaknya ini kan sudah banyak yang pakar-pakarnya jurnal. Ya sekali-kali kalau sudah selesai kasihkan sama Pak kakak Suwardi Iwekenya atau ke yang lain-lain ya yang sudah memberikan tadi. Nah, itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin yang perlu dihindari bagi kita semua. Padahal ini ya kebetulan ketika saya
sedang melakukan penilaian terhadap jurnal, maka ketika ini yang terjadi, judul-judul seperti ini adalah judul-judul yang berbau skripsi, yang berbau tesis, yang berbau hasil penelitian. Tidak usah dituliskan serigid ini. Misalnya kemampuan representasi matematis peserta didik pada materi, misalnya relasi dan fungsi. Nah, maka kelas 8B SMP Darul Ulum Sekampung ini tidak usah ditulis. Yang panjang-panjang seperti ini. Yang disyaratkan oleh judul-judul jurnal nasional itu adalah 12 untuk bahasa Inggris, 12, hitung 12 suku kata, atau paling banyak 16 untuk 14 sampai 16 untuk versinya bahasa Indonesia. Dan kalau bisa tolong dihindari penulisan-penulisan sampai rigid kelas SMP ya. Ini kan kalau untuk untuk skripsi, untuk tesis ini nggak apa-apa. Nah, termasuk yang ini juga kan, ini lengkap sekali dari kelas berapa, sekolahnya di mana. Nah, kali ini sudah bagus ini. Efektivitas pendekatan realistik matematik education dalam pendidikan kemampuan literasi. Nah, kalau yang ini juga sudah, tapi yang ini juga balik lagi lengkap sekali ya. Jadi itu, jangan sampai kita menuliskan sesuatu yang sangat lengkap. Nah, yang tadi saya katakan bahwa ada yang urgen sebelum metode atau gap analisis tujuan penelitian yang rinci itu adalah kita harus menelusuri di bagian sini. Kalau ini kan baru konsep-konsep saja, tidak ada dia menelusuri apa yang pernah dilakukan orang selama ini, kemudian terhadap topik yang dia angkat. Kemudian termasuk di bagian ini tidak ada data awal. Dia hanya menceritakan bahwa peraturan ini mengamanatkan pada semua pihak, terlihat bahwa pelaksanaan harus menjalankan sesuai kewenangan. Itu kan ceritanya saja. Nah, kemudian masuk pula pasal-pasal. Nah, tetapi yang harusnya di sini adalah data awal tentang keberadaan sebuah UKS atau UKM di suatu sekolah. Nah, bagaimana bentuknya, apa persoalannya, kemudian pada saat ini sudah sampai mana. Nah, kemudian di bawah ini tidak ditutup dengan tujuan. Ini bukan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan dari pembinaan pengembang UKS, itu tujuan UKS, bukan tujuan daripada artikel ini. Maka artikel ini perlu diperbaiki lagi. Jangan sampai ini kita tuliskan. Dan di bagian ini semestinya adalah tujuan daripada penelitian atau tujuan daripada artikel ini, bukan tujuan daripada UKS atau UKM. Nah ini, kemudian yang lain saya juga ingin memberikan satu ilustrasi mengenai metode. Nah itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa di bagian metode termasuk pada artikel ini bahwa metode penelitian hanya menggambarkan sesuatu yang konsep saja. Penelitian digunakan penelitian adalah penelitian kualitatif karena ingin melihat kualitas data penelitian. Tidak usah ini kita memberikan gambaran atau edukasi secara konsep mengenai yang ditulis oleh Marzuki 1986 lah. Ini kan udah jadul padahal penelitian kualitatif itu sudah ada yang 2020, 2019 pakar-pakarnya. Sugiono dan segala macam itu kan sudah banyak, bahkan ada 2015 ada juga. Kenapa harus 1986? Kemudian ini juga adalah menyatakan suatu yang konsep saja, artinya pendapat ahli untuk apa? Orang-orang pembaca artikel itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah memiliki kemampuan metodologi yang bagus, tidak perlu diingatkan lagi untuk tujuan penelitian. Tetapi yang kata saya tadi, jangan satu paragraf seperti ini, tetapi harus ada mana desain penelitiannya agak separagraf. Kemudian siapa informannya, gimana atau siapa sampel atau populasi dan sampelnya, kriteria pengambilan samplingnya bagaimana, kemudian instrumennya bagaimana, analisis datanya bagaimana, kan itu yang harus rigid sumber datanya dari mana. Jadi itu yang harus rigid kita masukkan pada bagian metode. Jadi ini adalah sebuah metode penelitian yang kurang bagus dan jangan sampai ini kita ikuti hanya dalam satu paragraf saja kita tuliskan. Kemudian pada bagian apa namanya? Pada bagian hasil, nah ini yang kata saya tadi ini kurang menarik ini. Kita menampilkan adalah data yang hanya data deskriptif dalam bentuk persentase.
Nah, kita tidak tahu apa maknanya ini 26%, 60%. Ini kan harus ada penjelasannya. Kemudian ini juga, pada bagian ini, sitasi itu adalah tidak berasal dari sumber yang primer. Ini sumber-sumber jadul, kemudian ini dari buku kita tidak tahu dari mana ini. Nah, 1999, okelah 2013 itu sudah bagus. Jadi itu. Jadi persoalan-persoalan kecil yang seperti ini, jangan sampai ada pada artikel yang sudah kita hasilkan. Dan ini adalah sistematika sebuah artikel. Besok kalau, sudah selesai draftnya, coba dilihat, ini biasanya ini adalah gaya selingkuh umum jurnal. Ya, di dalam gaya selingkuh jurnal itu ada identitas atau, di dalam identitas itu harus ada judul, apa judul penelitian tadi ada syaratnya, judul penelitian, kemudian penulis, afiliasi, email, abstrak, kata kunci. Nah, setelah itu baru, introduction atau pendahuluan. Nah, di bawah itu ada methods, metode, kemudian ada results and discussion, ya biasanya ada yang digabungkan, ada yang pisahkan antara hasil dan pembahasan atau results and discussion. Kemudian ada bagian penutup atau kesimpulan atau conclusion. Nah, di beberapa jurnal untuk acknowledgement pengakuan itu adalah kita mengakui bahwa tulisan ini adalah dari apa gitu, dari hasil penelitian sepayung dengan dosen di Universitas Islam Makassar misalnya atau dari mana. Nah, kemudian referensi. Jadi inilah gaya selingkuh umum, judul, abstrak, keywords, kata kunci, kemudian pendahuluan, metode, results atau findings, ada juga yang menyatakan findings, kemudian discussion, pembahasan, conclusion, dan reference. Nah, kita lihat satu-satu. Ya, walaupun ini saya yakin sudah dijelaskan oleh kakak-kakaknya sebelumnya, maka di dalam penulisan judul itu harus lugas dan informatif. Yang tadi yang saya katakan bahwa tidak boleh terlalu rigid memasukkan nama tempat, nama kelas, nama sekolah, tahun pelajaran, dan segala macam. Itu hanya untuk kebutuhan tesis atau skripsi atau penulisan laporan penelitian. Tetapi di dalam sebuah judul artikel, dia harus mempresentasikan atau menunjukkan tentang isi daripada artikel, mengandung highlight daripada findings judul itu. Dan judul itu adalah bagian yang paling tinggi dan paling banyak dibaca orang. Ketika manuskrip yang masuk kepada jurnal termasuk yang saya kelola, maka saya akan lihat judulnya apa, menarik enggak. Dari judul saya sudah bisa membaca, oh ini ada sesuatu yang menarik daripada artikel yang masuk ke kami untuk dipublikasikan. Tetapi kalau judulnya itu sudah seperti judul-judul yang biasa, yang sudah banyak ditelusuri di Google Scholar, udah biasa saja, itu tidak menarik lagi. Nah, ini. Dan sedikit kata-kata tetapi menjelaskan isi jurnal, tidak bermakna ganda hendaknya. Jadi catatannya tadi tolong saya tekankan sekali lagi bahwa sebuah judul tidak menuliskan tempat penelitian yang rigid, kelas, kota, tahun ajaran tidak perlu dicantumkan. Nah, dan batasan tadi sudah saya jelaskan, dalam bahasa Inggris 12 paling banyak, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia antara 14 dan 16 itu masih bisa berterima. Nah, ini contoh judul yang jelek, ya artinya kurang bagus. Karena di dalam judul ini dia lengkap sekali, kelas 11 SMA di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya, padahal kenapa tidak atau pengembangan role playing game in minimum term sebagai media untuk keterampilan membaca. Udah bahasa Jerman. Sampai sana saja kan sudah lugas dia, tidak perlu harus ditambah kelas. Kelas, sekolah dan tempat itu silakan nanti kita jelaskan di bagian metode, ya metode penelitian. Ini juga judul-judul yang kurang bagus. Jadi karena ada makna ganda di dalamnya. Ya, misalnya seperti ini,
komparasi hasil belajar materi fluida statis melalui penerapan model melalui TPK berbasis advanced organizer. Untuk ini terlalu panjang dan sampai membacanya itu tidak kalau mengaji itu kan tidak satu nafas lagi, sudah banyak nafasnya. Jadi sebenarnya ini kan kita hanya ingin melihat bagaimana penerapan model TPS dan TPKIS berbasis advanced organizer dalam pembelajaran fisika misalnya. Kan udah cukup itu saja. Dan termasuk yang di bawah-bawahnya juga ini adalah judul-judul yang kurang bagus. Jangan diikuti. Besok coba dilihat lagi dan ditinjau lagi ya apa yang sudah didapatkan selama 15 kali pertemuan dengan kakak-kakaknya sehingga artikel yang kita tuliskan ini memiliki judul yang bagus. Nah, masalah afiliasi, alamat dan afiliasi. Alamat afiliasi institusi jangan pakai jabatan mahasiswa atau kalau dia sudah dosen atau ada gelar doktor from ya saya coba lihat di Google Scholar saya kan udah banyak juga itu tulisan-tulisan yang sudah masuk ke Google Scholar tidak ada gelar prof, tidak ada gelar apa, cukup Martin Kustati saja, ya atau Dwi Hastuti saja, atau Sem Linda Justra saja, atau Aska Nur saja, ya. Nah ini contoh judul yang jelek, contoh aplikasi yang jelek. Ini pakai name, ketahuan sekali bahwa ini adalah tugasnya mahasiswa. Jadi Cindy Raka, siswi, NIM sekian, email. Bahkan pakai nomor HP pula lagi. Jadi usahakan jangan tuliskan nomor HP ya di dalam afiliasi. Karena nomor HP sekarang kan masa pandemi ini banyak sekali beribu akal bagi para orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu. Ya, jadi kalau sudah ada nomor HP terpampang ini, ada saja ini keinginan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan penipuan kepada kita. Bahkan ini kan karena ada nomor HP, anak ibu sedang berada di kantor polisi, sekarang tolong transfer segini jika ingin diselamatkan. Kan tidak. Itu adalah kenapa? Karena nomor HP kita terlalu terbuka, jadi sudah dimanfaatkan. Padahal kita masih mahasiswa. Halo? Bisa dengar? Halo? Ya Bu, baru kedengaran Bu. Oh iya ya, saya mungkin jaringan ya. Oke, nanti kalau ada apa-apa ingatin aja di ruangan chat ya, karena saya seperti suara hilang barusan. Nah, kemudian gunakan email institusi. Kita juga memiliki email, ya silakan mau gunakan email institusinya kampus kita atau mungkin ada email kita di HMI, ya boleh saja. Tapi saya sarankan menggunakan email yang Gmail.
Ya, yang Gmail. Walaupun Yahoo juga boleh, tetapi yang lebih bagus itu adalah yang Gmail. Dan ini contoh afiliasi yang bagus, artinya tidak panjang-panjang ya. Enggak perlu pakai jalan segala macam, tapi tergantung juga ya gaya selingkuh sebuah jurnal. Ada beberapa jurnal yang masih menginginkan penulis menulis tentang nama jalan lengkap dan termasuk afiliasi. Namun tentu kita sesuaikan itu dengan gaya selingkuhnya. Nah, kalau di tempat saya ya cukup itu saja, universitas negara. Ya, nama institusi negara. Nah, kemudian abstrak. Jadi namanya juga abstrak, ringkasan daripada tulisan kita. Nah, di dalam abstrak itu minimal harus ada 6 poin itu. Yang pertama, konteks masalah atau background information, sinyal kepada pembaca. Yang kedua, rumusan atau munculkan masalah yang akan dikaji, tapi ini opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tetapi yang paling harus ada itu tujuan daripada penelitian. Nah, setelah tujuan adalah metode. Nah, agak satu atau dua kalimat, jadi tidak namanya abstrak, tentu abstrak itu intisari, sarinya. Nah, tidak boleh panjang-panjang. Paling banyak itu 250 kata. 250 kata. Dan juga mengandung hasil yang diperoleh, kemudian signifikasi atau nilai impact dari penelitian. Jadi abstrak adalah bagian jurnal yang paling banyak dibaca setelah judul. Jadi judul dulu dibaca, kemudian baru abstrak biasanya. Itu kenapa kedua-duanya harus singkat, padat, lugas kepada pembaca. Jadi ini daripada formula sebuah abstrak, tidak boleh lebih dari 250 kata. Kalau dia dalam menggunakan bahasa Inggris, menggunakan kalimat past tense, kemudian harus ada kata kunci yang bisa di Google search engine, harus di search engine, artinya mudah menjadi fokus daripada kajian ini. Nah, sebuah abstrak tadi sudah tahu isinya tuh minimal kalau ada itu sedikit tentang masalah, kemudian setelah itu tujuan, metode, kemudian hasil, dan baru adalah signifikansi atau rekomendasi sedikit. Nah, itu kenapa di dalam abstrak itu harus ada what you did, apa yang Anda lakukan, kemudian why you did it, mengapa dilakukan ini, how the result were useful, importance, and move to the peer forward, berarti itu metode, bagaimana hasil itu penting pada lapangan kajian kita, kemudian why they are useful and important and move to the peer forward. Nah, kenapa dia penting di bidang kajian kita. Kemudian setelah itu harus ada kata kunci. Nah, apa yang dimaksud dengan kata kunci di sini? Menggambarkan konsep penting sebuah artikel ini dalam bentuk kata atau frase yang operasional, bukan kalimat, tetapi kata atau frase yang operasional. Kata kunci spesifik menggambarkan isi artikel. Jadi tidak dalam bentuk singkatan, tidak dalam bentuk kata adjektif, atau tidak di dalam bentuk yang lain. Nah, ini contoh kata kunci yang jelek. Ya, kenapa? Karena kata kuncinya ada nama kota, ini tak perlu nama kota. Goa, Palu itu tidak perlu jadi kata kunci. Ini Semarang, kampung. Kemudian ini adjektif, kata sifat, pre-industrial. Harusnya kan dia ingin melihatkan industri. Oke, jadi ini kata kunci yang jangan ada pada sebuah artikel. Nah, yang lain ini juga penulisan kata kunci yang salah bahasanya karena tidak jeli. Nah, farm agriculture. Nah, kalau bacanya benar, tetapi tulisannya salah. Harusnya ditambah e, padahal hanya tinggal e-nya saja. Tetapi kembali ini adalah juga menurunkan kualitas artikel. Ya, dari segi bahasa saja sudah tidak betul. Nah, maka tolong nanti betul-betul lah, walaupun hanya satu saja huruf yang tinggal, itu juga berpengaruh kepada kualitas artikel. Dan termasuk yang lain,
adalah singkatan. Singkatan ini sebenarnya tidak perlu, walaupun ini ada di dalam kurung. Ya, kalaupun terpaksa pakai singkatan ya seperti ini, English is a foreign language. Maka kita letakkan di dalam kurungnya EFL, atau tidak perlulah pakai singkatan. Silakan nanti di bagian pendahuluan kita akan jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau English as a foreign language. Oke, jadi itu. Dan ini sudah tadi abstrak, isi pendahuluan lagi. Nah, kita setelah kata kunci sudah, abstrak sudah, nah kita ke isi pendahuluan. Nah, kalau kita berbicara tentang pendahuluan sebuah artikel, maka tadi yang dari awal saya sudah menekankan bahwa sebuah isi pendahuluan itu harus tajam dengan kajian analisis pendahuluan. Mengapa penelitian ini dilakukan? Topiknya harus menarik. Ya. Kenapa ini penting? Artinya kita tidak hanya berangkat dari cerita-cerita tentang peraturan, cerita-cerita tentang hukum, dan yang lain-lain. Sampai di mana pemahaman hingga saat ini? Ini harus nampak di dalam itu. Kenapa kita menelusuri apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, oleh orang-orang sebelum kita, kemudian termasuk data lapangan. Nah, jika hal ini sudah seperti ini kata hasil penelitian orang, apa permasalahan yang masih ada? Itu yang kita tambahkan dengan data-data dari kajian awal kita atau pilot study kita. Nah, kalau di dalam kuantitatif itu kan hipotesis, tetapi kualitatif namanya asumsi sementara peneliti. Harus nampak. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan terhadap asumsi sementara ini? Dan kita merujuk kepada teori yang ada, ternyata ini yang belum dilakukan orang. Jadi kita masukkan di bagian pendahuluan. Dan formula untuk menulis bagian pendahuluan, ini adalah rumus untuk menulis bagian pendahuluan, bahwa di bagian pendahuluan terdapat 3 sampai 10 artikel yang dapat menjadi latar belakang research di bagian pendahuluan. Minimal itu, minimal ada 3 sampai 10 artikel yang kita rujuk, yang kita analisis, yang kita sintesis untuk mendudukkan latar belakang daripada artikel kita. Kemudian tunjukkan apa yang telah dilakukan ilmuwan lain dalam kajian serumpun. Kita tunjukkan si Badu sudah melakukan ini, si Ahmad seperti ini, si Meni seperti ini, si Anu seperti ini. Dan ternyata dari ke-10 peneliti ini lebih kepada ini. Maka persoalan yang terjadi di lapangan saat ini adalah begini-begini. Maka saya harus melakukan ini. Ya, ada hal saya membaca ada sebuah teori ini yang dilakukan oleh orang terhadap kajian ini. Misalnya di dalam kajiannya pendidikan, nah, atau bahasa lah, ya karena saya orang bahasa. Di dalam kajian bahasa itu sudah biasa beberapa pakar sudah menyatakan bahwa untuk menganalisis sebuah tindak tutur, sebuah wacana, ini digunakan dengan Perlog, teori Perlog. Dan ini hasil penelitian si A sudah begini, melakukan analisis Perlog, si B sudah begini, si C sudah begini. Namun persoalannya sekarang, dari data yang saya baca, ternyata ada wacana-wacana atau isi-isi surat kabar atau isi-isi koran-koran yang dulu pada tahun ketika Menteri Kesehatan pada masa flu burung itu sudah banyak sekali memberitakan tentang Menteri Kesehatan ini. Nah, ketika ini, ternyata tidak dengan Perlog lagi karena Menteri Kesehatan itu kan perempuan dan ini dari sudut segi pandang bahasa-bahasanya yang ada di koran ini ada kajian feminisme yang harus saya angkat. Ternyata untuk kajian diskursus analisis ada satu teori yang sudah mengarah kepada kajian gender itu dengan analisis Sarah Mills. Analisis wacana Sarah Mills. Maka saya harus melakukan kajian-kajian diskursus analisis terhadap koran-koran yang telah memberitakan Menteri Kesehatan ini dari sudut pandang analisis kajian gender dengan menggunakan analisis wacana Sarah Mills. Itu yang baru. Nah, saya nampakkan di bagian itu. Jadi artinya nanti
Tentu ada yang bertanya, bagaimana Kakak, kalau seandainya pada bagian pendahuluan ini ada enggak batasan standar berapa halaman atau berapa paragraf harus ada? Ini tergantung kepada ketajaman daripada materi yang terkandung di dalam artikel yang kita tulis. Bisa panjang, bisa pendek. Bahkan bisa hanya ada satu artikel saya yang terbitkan di Jurnal International itu pada kuartil 1 itu hanya 5 paragraf saja. Tetapi di sana tajam. Di sana sudah mulai dengan penelusuran tentang apa yang pernah dilakukan orang selama ini, kemudian saya menunjukkan apa yang menjadi keunikan dari kajian orang, kemudian persoalan di lapangan seperti ini dalam paragraf ketiga. Di paragraf 4 saya baru mengatakan bahwa saya ada satu teori, ya tadi yang seperti Sarah Mill tadi. Ya, saya ingin memasukkan konsep dalam menganalisis wacana ini dengan Sarah Mill. Di paragraf kelima saya baru memasukkan tujuan daripada penelitian. Ya cukup 5 saja sudah bisa dia menjadi suatu hal yang tajam untuk kita tampilkan ke pembaca dan pembaca enak membacanya daripada bolak-balik. Ya, ada satu artikel yang masuk atau beberapa artikel yang masuk ke kita, ternyata dia mulai dari pengertian, kemudian konsep, dia masuk lagi kepada tujuan, dia balik lagi sehingga bolak-balik dalam sebuah pendahuluan itu kepada ide yang seperti itu. Jadi itu yang jangan terjadi. Nah, ini saya ilustrasikan satu penelitian saya di Jurnal International of Instruction, Q2, kuartil 2. Jadi saya ingin melihat kajian multikultural pada pembelajaran bahasa. Jadi saya mulai bahwa orang Indonesia itu terkenal dengan negara yang multikultural dan multilingual. Apa buktinya? Saya nyatakan, ya. Saya ambil apa yang pernah ditemukan oleh Masin Nambau dan Heinen 2002. Ya, kebetulan artikel ini 2018 terbitnya. Today there are 650 languages and dialects spoken in Indonesia. Now the 6,000 indigenous languages. Saya mengatakan seperti itu. Temuan Masin Nambau menemukan bahwa dari 650 bahasa dan dialek yang digunakan oleh orang Indonesia dari 6.000 bahasa yang ada di dunia ini. However, katanya, namun demikian orang bahasa Indonesia masih sebagai bahasa pemersatu. Kan itu kenyataannya. Saya nyatakan begitu. Siapa yang menemukan? Adalah FAO 2009 nyatakan bahwa Indonesia is used extensively various region of Indonesia. Karena ini digunakan oleh seluruh orang yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat atau selatan sampai ke utara. People still use local languages, namun dalam konteks komunikasi sehari-hari ya tentu bahasa daerah itu masih digunakan. Siapa yang menemukan? Ini saya katakan Pau, ada Pustati, kemudian ini juga berhubungan dengan identitas budaya dan etnik kata Yusuf. Nah, jadi kita masukkan dalam temuan-temuan orang, kita tunjukkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Kemudian local languages, the use may occur in the neighborhood, place of work, school and elsewhere. Ini kata siapa? Bahwa ada bahasa ibu yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi di sesama tetangga, ya kadang-kadang juga di tempat kerja masih ada. Namun tetap bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa formal, bahasa resmi. Nah, juga sampai ke sini. Besides, there is a tendency to maintain the languages of each region without leaving the use of Indonesian as national languages. Tetap ini bertahan ya, tidak seperti negara lain. Negara lain sudah mengatakan bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu. Ternyata dalam komunikasi sehari-hari ternyata ada bahasa China, ada bahasa India, ada bahasa Urdu yang masuk ya untuk komunikasi. Tapi kalau kita tidak semuanya, walaupun matanya pito, walaupun dia orang keturunan blasteran, ya dalam komunikasi di sekolah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan kemudian itu baru saya katakan multicultural present existing school raise problem. Namun tetap di sekolah itu ada persoalan-persoalan
yang muncul dengan adanya banyak budaya, ya orang-orang yang berasal dari atau peserta didik yang berasal dari budaya yang berbeda. Nah, sehingga ini juga menjadi persoalan penting yang harus dikaji, ya, karena ini akan berhubungan dengan eksistensi dari guru untuk memberikan mata pelajarannya di dalam kelas. Sehingga ini tidak menjadi ambivalent fenomena yang berkepanjangan. Nah, setelah itu saya katakan bahwa in the case of language and cultural barriers, ya, kalau orang lain tadi cuma hanya mengkaji tentang penggunaan bahasa ibu, penggunaan bahasa nasional dan yang lain-lain, tapi merujuk dari ini kebutuhan di masyarakat multikultural, saya ingin melihat adanya hambatan-hambatan secara budaya dan bahasa yang terjadi ketika guru menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, maka kita akan melihat kepada cultural and linguistic understanding yang berhubungan dengan cross-cultural disposition. Nah, itu yang baru, adanya cross-cultural disposition. Apa maksudnya? Adalah adanya cross-cultural encounters. Ya, encounters itu adalah pengaruh budaya, beragam budaya yang nanti harus disikapi kepada guru dalam perubahan daripada strategi pembelajaran dalam kelas. Maka saya nyatakan gap saya, walaupun Paris study had been carried out on the attitude of English teaches the multicultural education, namun dalam kondisi ini saya belum melihat bahwa a questionnaire was given to respondent to measure their attitude of cultural diversity and awareness. Belum ada peneliti yang menyebarkan angket untuk melihat tentang cultural and diversity awareness. Oke, jadi itu. Saya masuk seperti itu. Nah, kemudian bagian metode, jelas tidaknya penulisan metode tadi sudah saya jelaskan bahwa metode digambarkan secara jelas, namun tidak perlu sesuatu yang konsep pada bagian ini. Dan saya kira pada bagian metode tidak seperti kita satu begini, dua begini, tidak seperti melis cara membuat makanan, tetapi harus dalam bentuk interpretasi atau paragraf. Itu yang bagus pada sebuah artikel. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil tadi sudah saya jelaskan bahwa hasil tergantung penelitiannya apakah kuantitatif atau kualitatif. Jika dia kuantitatif tentu dengan tabel, graf atau bentuk diagram itu mutlak ada. Tetapi kalau dia kualitatif boleh saja interpretasi berdasarkan daripada indikator, ya, daripada indikator apakah observasi, wawancara atau dokumen analisis isi suatu dokumen. Nah, tentu ini boleh juga dalam masih bisa kita masukkan dalam kesimpulannya dalam satu tabel. Nanti baru kita jelaskan dalam interpretasi yang menggabungkan antara apa yang sudah dilakukan pada pengamatan, ditriangulasikan dengan wawancara atau analisis dokumen. Dan penulisan bagian hasil dan pembahasan ada yang disatukan, ada yang terpisah, itu biasa. Namun ada beberapa hal yang perlu disikapi dalam kondisi ini, bahwa ketika menulis juga kita harus menampilkan sesuatu gambar itu memiliki resolusi tinggi. Jangan yang blur, jangan yang hitam putih. Ya seperti misalnya kalau orang-orang sains itu kan gambarnya kan harus jelas karena makna dari warna ini kan memiliki makna ini secara hasil penelitian. Misalnya kalau orang-orang sosial juga begitu. Kalau hasilnya dalam bentuk diagram batang, maka juga dia harus harus berwarna juga kan, ini kan bisa biru, bisa hijau atau apa ya daripada dia hitam putih. Dan kita ingatkan jangan sampai pernah ada ya SPSS, pengelolaan data SPSS seperti ini, ada score total, metode, outbound training, kemudian ada populasi, palit, missing berapa, mean-nya berapa, median, tidak perlu ini.
cukup kesimpulan daripada pengelolaan ini saja. Dan jangan pernah memasukkan di artikel itu adalah conceptual framework atau research framework. Ya, desain penelitian. Nah, ini ada juga ini beberapa artikel yang masuk ke kita, ternyata di sana ada desain penelitian atau research framework-nya. Kemudian gambar, grafik, tabel harus jelas terbaca, lugas dan ilustratif, tidak blur seperti ini. Ini kan blur ini. Ya, enggak tahu apa maksudnya, apa yang di dalam ini yang ditulis oleh penulis. Nah, kalau ini tolong resolusinya juga dijaga. Oke, untuk gambar-gambar ini juga ini hitam putih ini, karena biasanya ini kan berwarna ini kalau di dalam pengolahan RAS model maupun dengan SPSS. Dan juga ini tabel kenapa hasil belajar tuntas tidak tuntas seperti ini? Ini kan ini biasanya di lampiran penelitian adanya, tidak perlu harus ada di artikel. Tetapi yang harus dijelaskan berapa persen yang tuntas, berapa yang tidak tuntas, mengapa dia tidak tuntas, itu yang perlu kita jelaskan. Nah, ini yang bagus, kan jelas itu warnanya ada, ya sehingga ini memiliki makna ketika oh ini air kalau biru ini dan orang tahu ini. Kemudian kandungan HCl ini juga setiap panahnya itu juga memiliki warna. Kemudian termasuk material yang digunakan. Oke. Dan ini tadi yang kata saya tadi, biasanya dalam pengolahan data yang dari RAS atau SPSS dan yang lain itu biasanya berwarna. Jadi coba diberikan seperti ini yang jelas, sehingga jelas terbaca, lugas, kemudian ilustratif dan lengkap. Tidak menampilkan tabel perhitungan SPSS atau tools yang lain. Nah, ini seperti ini kan, dari SEM. Ya diambil dari SEM, penghitungan. Ini yang dibutuhkan adalah cuman kesimpulan dan interpretasi saja. Nah, ini juga tidak bagus karena ini adalah uji regresi linear berganda itu adanya di SPSS. Ya, yang perlu ditampilkan adalah hasil R-square-nya ini, korelasi Pearson-nya ini berapa? 0,14 ya 0,14 apa maksudnya, atau korelasinya berapa 0,642 itu apa maksudnya, itu yang paling perlu. Dan tidak menampilkan gambar foto kegiatan penelitian. Nah, itu apa? Kita bukan pengabdian kepada masyarakat dan ini bukan juga hasil untuk tujuan laporan tesis, skripsi maupun laporan penelitian. Jadi jangan walaupun ya ini kan kami ingin membuktikan bahwa kami sudah melakukan penelitian, tidak perlu di bagian artikel. Kemudian tidak menampilkan perhitungan, ya perhitungan angka-angka, terutama yang SPSS. Ini adalah di laporan tesisnya yang diperlukan cukup menggambarkan tentang hasil akhir. Nah, di bagian pembahasan sekarang. Nah, bagaimana pula dengan bagian pembahasan? Jadi bagian pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi bebas, tetapi singkat dan logis. Yang kata saya tadi, dari hasil penelitian ini apa, kemudian kita sandingkan hasil penelitian ini, secara umum ini hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat Indonesia cenderung untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung minyak. Nah, kita sandingkan dari penelitian orang terdahulu apa yang sama. Ternyata yang menyebabkan itu adalah orang yang makanan mengandung minyak ini karena enak, karena ini kata pendapat yang lain. Mungkin seperti itu ya kalau bisa saya contohkan. Nah, atau yang topik-topik yang lain. Tapi tentunya di dalamnya harus menghubungkan hasil penelitian kita dan penelitian sebelumnya menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Dibahas perbedaannya. Jangan hanya menunjukkan perbedaan, kemudian tidak kita bahas lagi apa sih yang dimaksud dengan perbedaan ini. Kemudian menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan keilmuan yang ada di bidang kita.
Membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang sudah ada. Jangan pernah berspekulasi, menurut persepsi saya begini atau yang lain-lain. Nah, ini yang jangan terjadi. Nah, maka di bagian pembahasan ini yang harus ada itu what or how, deskripsi finding ditemukan, bukan menceritakan setiap angka di gambar atau tabel. Kemudian why, kajian saintifik dari finding dari temuan tersebut, keterkaitannya dengan konsep teori yang sudah ada, dan aspek-aspek saintifik lainnya di bidang ilmu. Kemudian what else? Apakah hasil-hasil temuan atau finding tersebut sesuai atau tidak sesuai, atau dia sudah baik atau lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu yang sudah kita masukkan di bagian state of the art dari penelitian. Jadi disimpulkan bahwa di bagian pembahasan tidak melulu merupakan pernyataan ulang dari hasil penelitian dan harus memuat interpretasi dari data. Itu yang punya kita itu adalah interpretasi dari data yang ada. Kemudian menghubungkan hasil penelitian yang kita miliki dengan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan perbedaan, menjelaskan logika yang memungkinkan Anda menerima atau menolak hipotesis awal kita ketika di bagian tadi kan pada rumusan bagian pendahuluan itu harus ada hipotesis sementara atau asumsi dari penelitian. Kemudian menjelaskan apa arti dari hasil yang diperoleh dan mengapa berbeda dengan orang lain. Nah, itu yang dinamakan novelty. Ketika kita menjelaskan apa arti dari hasil yang kita peroleh dan mengapa dia berbeda dengan orang lain. Ini yang punya kita. Jadi tolong itu betul-betul. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh mungkin adik-adik ada yang di bidang di bidang sains. Nah, ini satu pembahasan yang menarik, satu paragraf kita buat. Kita sudah memulai, kami mengamati peningkatan kondusivitas listrik sampel secara signifikan jika suhunya dinaikkan. Hasil tersebut tampak tidak sejalan dengan pengamatan Budiono. Oke, itu berbeda dia. Di mana konduktivitas sampel kata Budiono hampir tidak berpengaruh oleh suhu. Namun kita berpengaruh. Perbedaan tersebut mungkin muncul. Nah, ini yang kita diskusikan. Kenapa dia berbeda? Akibat perbedaan kemurnian sampel yang kami hasilkan dan yang dibuat Budiono. Karena ada kemurniannya. Ada tingkat kemurnian levelnya. Kemudian precursor yang digunakan dalam pekerjaan ini memiliki level kemurnian yang sangat tinggi dan proses pembuatan sampel serta pengukuran dilakukan dalam ruang ultra clean. Ini yang membuat dia berbeda. Sehingga diyakini tidak ada bahan pengotor yang masuk dalam sampel kami. Ya, saking murninya seperti ini. Dugaan ini didukung dengan pengamatan. Ada lagi penelitian yang mendukung daripada perbedaan yang muncul ini, bahwa kandungan elemen-elemen dalam sampel menggunakan indus coupled plasma, di mana kandungan elemen asing berada di bawah ambang deteksi ICP. Budiono dan kawan-kawan membuat sampel dari precursor dengan kemurnian lebih rendah dan proses pembuatan dan pengukuran tidak dilakukan dalam clean room. Nah, itu yang berbeda. Walaupun tidak ada laporan analisis elemental dan ada kekhawatiran unsur pengotoran ikut termasuk di dalam sampel yang berefek tidak berubahnya konduktivitas listrik sampel terhadap suhu. Lebih lanjut, hasil yang kami peroleh juga bersesuaian dengan teori yang dikembangkan oleh Darsono. Itu yang sama, di mana konduktivitas sampel murni bertambah dengan naiknya suhu. Walaupun secara tidak langsung hasil yang diamati bersesuaian dengan pengamatan Karyadi dan kawan-kawan pada sampel XS murni yang dibuat dengan metode sputtering, di mana konduktivitas listrik meningkat cukup berarti terhadap suhu. Jadi harus kita diskusikan jika dia berbeda kenapa, jika sama di mana letak kesamaannya. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Nah, kemudian bagian kesimpulan terakhir. Sebelum ke referensi yang paling akhir. Apakah kesimpulan cukup menjawab tujuan penelitian? Itu yang kata saya tadi, bahwa bagian kesimpulan adalah penyimpulan dipertajam dengan temuan baru, dapat berupa teori, postulat, rumus, kaidah, metode, model, atau prototipe, atau yang setara. Simpulan harus ditunjang oleh data hasil penelitian yang cukup, yang menjawab tujuan penelitian. Artinya bukan hanya sebatas kita di bagian hasil, di bagian discussion atau pembahasan,
diambil lagi paragraf itu dimasukkan ke kesimpulan. Tidak boleh begitu. Tetapi kita harus membuat postulat sendiri dari apa yang sudah digambarkan di dalam hasil dan juga pembahasan. Jadi itu. Kemudian untuk masalah referensi, ya kalau untuk pengakuan boleh dibuat begini ya, bahwa the study was supported by siapa, ya. Kalau dia dapat hibah penelitian dari mana, kalau dia penelitian sendiri bilang self funding, nah kemudian atau kolaborasi dengan dosen di tempat kampusnya atau yang bagaimana. Nah yang terakhir adalah persoalan referensi. Nah persoalan referensi ini jangan sampai mengambil referensi-referensi yang berasal dari referensi-referensi yang jadul itu. Yang kedua adalah hati-hati dalam pembuatan referensi. Ini kan seperti referensi ini kan masa sudah TW, udah K lagi X, nah kemudian X ini J, B. Nah jadi harusnya kan A sampai Z ya, A to Z. Ya dari A ke Z yang terakhir. Oke, kemudian jumlah referensi tadi yang sudah saya jelaskan 80% sampai dengan 85% dari jurnal bereputasi yang terbit 10 tahun terakhir. Dan rujukan ditemukan dalam jaringan online. Itu kenapa kita harus memanfaatkan pustaka online. Kemudian harus menggunakan manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, Report, atau EndNote. Nah ini beberapa contoh kasus pengutipan yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu ya Adinda Darti yang bisa kita diskusikan. Kalau yang lain ini sudah kepada jurnal internasional, mungkin lain kali, lain webinar kita bisa jelaskan. Namun untuk kebutuhan kita sebagai pemula, artinya penulis pemula, maka 8 indikator. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa 8 indikator daripada kualitas artikel tadi harus kita patuhi. Mulai dari penulisan judul, pendahuluan, sampai kepada referensi. Oke, terima kasih. Jika masih ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Dan saya sangat senang bisa berbagi dengan adik-adik semua, sehingga ini ada sesuatu yang bisa kita sama-sama lakukan untuk meningkatkan kualitas daripada publikasi yang ada. Mungkin itu ya Adinda Darti yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Darti. Materi yang sangat luar biasa dari Ibu, saya sampai tidak tahu mau bicara apa karena saya saking di luar ekspektasi kalau materinya sampai sedetail ini Bu, karena kalau di perkuliahan saya kita tidak mendapatkan materi yang sedetail ini, jadi saya sangat merasa terbantu sekali dengan diskusi hari ini. Jadi saya bukan ditanya juga siapa tahu dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada hari ini. Mumpung ada kesempatan, jadi silahkan yang ingin bertanya. Oh ya, ini sudah ada satu chat dari Tommy Apra. Mungkin ini dulu saya jawab ya, Adinda. Iya Bu, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya Tommy Apra Santosa dari UNP. Izin bertanya bagaimana cara penulisan jurnal ilmiah dengan menggunakan literature review dan apakah ada hal yang harus diperhatikan? Ya, jadi begini. Untuk penulisan artikel memang ada dua jenis daripada artikel. Satu adalah artikel based research atau based research article atau artikel based research. Yang dimaksud dengan artikel based research itu yang saya jelaskan tadi, bahwa artikel yang kita tulis itu bersumber daripada hasil-hasil penelitian.
Apakah penelitian lapangan yang kita lakukan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif atau mixed methods. Nah, ketika dia kualitatif tentu ini berbeda untuk alat instrumennya, kemudian juga termasuk kuantitatif. Nah, yang kedua adalah artikel konsep. Artinya artikel yang kita lakukan dari library research atau kajian kepustakaan. Jadi bukan tidak mungkin sebuah jurnal juga menerima daripada artikel konsep. Namun ingat, untuk artikel konsep ini bukan mudah. Karena yang membedakan dengan artikel, yang paling membedakan dengan artikel berasal dari penelitian adalah pada artikel konsep itu ya ada kedalaman daripada sumber bacaan yang harus kita mappingkan, yang harus kita petakan. Jadi satu artikel konsep itu kemungkinan ya ada yang 80 sumber rujukan, 60 sumber rujukan. Tapi kalau masih 20 itu belum belum tajam untuk menjadi sebuah artikel konsep. Jadi ada jurnal-jurnal internasional maupun jurnal-jurnal terakreditasi itu ya saya ada beberapa artikel konsep yang besok alhamdulillah sudah diterima di jurnal internasional pada saat ini tentang kekerasan terhadap perempuan. Itu kita menelusuri dari beberapa sumber bacaan sampai 80 lebih sumber bacaan. Nah, kita masukkan berdasarkan indikator yang kita bahas terhadap posisi dari perempuan yang termarginalkan. Dan kita ambil beberapa hasil penelitian yang terjadi di belahan dunia sana, kemudian di Indonesia dan di Asia. Kemudian termasuk kita mengakomodir beberapa teori feminisme di dalam sebuah artikel ini. Jadi Tommy Aprasantosa memang masih sangat memungkinkan bagi kita juga untuk melahirkan artikel konsep atau artikel berdasarkan kajian pustaka, tetapi kembali ingat harus ada ketajaman dalam penelusuran daripada referensi-referensi yang ada. Kemudian ini juga yang kedua dari Ratna Trijayanti. Bu, apakah boleh data yang sudah dipublish di proceeding bisa dimasukkan lagi di jurnal yang baru sebagai rujukan? Kalau rujukan boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah kita double publication. Double publication artinya kita sudah satu artikel sudah kita terbitkan di proceeding, kemudian artikel yang lain kita terbitkan di dalam jurnal. Maka itu yang dinamakan dengan autoplagiarisme. Jadi plagiat itu tidak hanya kita menduplikasi karya orang lain, tetapi karya kita itu kita terbitkan tidak hanya di dalam satu platform. Ya, kalau dalam kondisi ini dalam proceeding 1 dalam jurnal 1 berarti kita sudah melakukan autoplagiarisme terhadap karya kita sendiri. Ya, Rekna, tolong dihindari itu. Ya, kalau yakinkan bahwa jika artikel ini sudah dipublikasikan di proceeding, jangan lagi dipublikasikan di jurnal. Jadi satu-satu kan, apalagi yang sudah berbasis online semua sekarang kan ada URL ketika dicek dengan Turnitin dengan perangkat similarity ya, ini dia akan terbaca dan akan menjadikan tingkat similarity-nya 100%. Kemudian ada dari Muhammad Anas Ma'arif. Salam Prof untuk penelitian sosial mengenai gaya selingkuh Imran, apakah hasil dan diskusi dipisah atau digabung langsung? Oke. Jadi untuk persoalan ini tergantung dengan gaya selingkuh jurnal. Itu kenapa ketika jadi begini adindaku semua, ketika ingin menetapkan satu artikel yang kita maunya menerbitkan di mana, biasakan mencari sumber rujukan itu. Saya tentu harus share screen dulu. Oke, di mana kita nih ya? Jadi kita carilah dulu cara mencarinya adalah di Sinta. Ya, jurnal-jurnal terakreditasi itu ada di Sinta. Sinta itu apa? Science and Technology Index. Nah, di dalam lamannya Sinta itu kan akan keluar seperti ini. Nah, sekarang ada di rumah-rumah di atas itu ada home about authors. Ya, kalau home itu berarti gambaran tentang cinta, about itu
cerita tentang Sinta Otis itu kita bisa menelusuri, adik-adik bisa menelusuri tentang siapa saya, tulisan saya di dalam Otis ini. Kemudian subjeknya, berdasarkan subjek bisa kita juga menelusuri publikasi. Ya, ingin bidangnya apa, sains atau apa. Afiliasi ini bisa berdasarkan universitasnya. Kemudian search itu inilah dia, apakah kita ingin mencari jurnal, buku, EPR, research, atau pengabdian masyarakat. Nah, misalnya kalau ingin mencari jurnal, oke, maka kita klik jurnal, maka ini ada 5.148 jurnal yang sudah terakreditasi. Kemudian ini levelnya ada Sinta 1 yang paling tinggi, yang paling bagus, kemudian di bawahnya Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Nah sekarang oke, saya mau menulis di Sinta 2 misalnya, yang kecil, yang di bawah Sinta 1. Kemudian bidangnya apa? Pendidikan misalnya. Maka saya tuliskan education. Kenapa ini? Ya, saya tulis di sini education atau pendidikan aja lah, bahasa Indonesia kita ya, pendidikan. Nah, maka akan keluar berapa buah ini? 56 jurnal di bidang pendidikan yang sudah terakreditasi Sinta. Oke, sekarang dari jurnal ini saya maunya ke dinamika ilmu yang ada di Semarang. Oke, saya klik tadi lamannya, ini ada dinamika pendidikan, maka saya cari pada web sini. Ya, ini ada webnya. Oke, lambat ya. Berarti webnya jurnal pun kurang bagus ini. Nah, langsung masuk ke laman jurnal. Nah, yang paling pertama yang harus dibaca ketika ketemu dengan laman jurnal, maka kita harus mencari author guidelines. Nah, ini dia. Kita klik author guideline. Inilah dia petunjuk bagi penulis. Nah, ini dibaca dan kita ikuti. Ya, apa bentuk guideline yang harus diikuti. Yang kedua yang harus kita ambil itu template-nya. Jadi draft artikel yang sudah kita hasilkan nanti kita bisa masukkan di dalam template ini. Kita download ya. Setelah kita download nanti baru kita masukkan. Oh, judulnya berapa. Jadi ikuti betul-betul apa yang perlu di dalam template ini ya. Kan mudah, tinggal memasukkan saja ke dalamnya. Jadi itu ya untuk jawaban kepada adik-adikku semua. Masih ada Dinda Darti? Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah sangat jelas? Sepertinya saya ingatkan kepada untuk peserta sesi ini. Ini ada pertanyaan Bali, Bu. Iya, iya. Maksudnya ini Bu, minta penjelasan lebih rinci terkait cara penulisan artikel ilmiah mengubahkan literatur review. Maksudnya apa ini? Dewi, Fatima Zahro, mana dia? Maksudnya apa? Mana Dewi? Katanya menggunakan Ibu. Kalau literatur review itu untuk kajian-kajian pustaka itu kan sebenarnya tadi yang saya katakan, kita ingin menelusuri kajian-kajian pustaka. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan, misalnya di DOAJ. Jadi di DOAJ itu adalah Directory of Open Journal of Access Journal. Kemudian kita klik, kita mau cari apa di sini. Ini kan ada 11.334 jurnal yang tanpa bayar, gratis. 15 dia memiliki 15.000 record jurnal. Tapi yang pengurangan itu berbayar. Kemudian yang artikel yang sudah ada di dalam ini sampai berapa ini 5 miliaran ya. Nah, sekarang kita mau search-nya berdasarkan artikel misalnya, judul artikel. Nah, artikelnya tentang apa misalnya? Judul misalnya education. Education. Nah, maka kita search, maka kajian-kajian literatur pada
Ya, kajian-kajian di bukan Orpil ini ya. Kita ingin melihat title-nya. Oke, kita lihat yang mana yang berhubungan dengan education. Kenapa dia nih? Sebentar. Ya. Jadi tinggal kita lacak di sini saja maunya tentang jurnal, misalnya jurnalnya tentang education atau jurnalnya tentang apa misalnya. Kita ingin melihat dari title-nya. Communication misalnya. Oke, maka ada 61 yang sudah berhubungan dengan communication. Nanti tinggal kita klik, kemudian kita cari kira-kira apa saja bentuk-bentuk artikel-artikel yang ada di dalamnya. Nah, ini kita ambil di sini nanti artikelnya. Oke, misalnya intercultural communication by Joanna. Nah, bisa read online atau ingin apa? Ingin di-download juga bisa dalam bentuk PDF-nya. Nanti tinggal kepiawaian kita tentu kalau ingin berbicara bagaimana mengutipnya, itu kan tentu lebih detail lagi. Tidak bisa kalau sekarang kita ada yang dinamakan dengan paraphrasing, ada yang dinamakan dengan direct quotation, kutipan langsung. Ya, ada yang summarizing. Itu tentu kita perlu latihan secara detail jika sudah ada manuskrip, ya. Dewi Patimatu Zohra. Ya, silakan. Kalau masih ada yang lain. Bagaimana yang bertanya sudah jelas, kalau misalnya memang belum jelas, bisa diaktifkan audionya dan langsung komunikasi dengan narasumber kita. Saya ini semuanya tergabung di mana ini sekarang? Ada di UNP, ada yang dari mana-mana ini? Ada arti? Kayaknya dari berbagai kampus deh, Bu. Oh, dari berbagai kampus. Ya, senang. Ini satu hal yang luar biasa ini yang dilakukan oleh adik-adik ini. Artinya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Mojokerto, Jawa Timur. Oke, mantap. Jadi kan coba tidak hanya di Goa, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur juga coba dilakukan hal-hal yang seperti ini, kan kakak-kakaknya juga banyak yang bisa membantu. Ya, apa yang ingin dibutuhkan oleh adik-adiknya dalam segi pemberian materi. Ada yang pakar tentang media pembelajaran, ada yang pakar bahasa, ada yang pakar pendidikan. Yang ini kan bisa kita manfaatkan ini untuk saling berkomunikasi. Ini yang Askanur mana ini? Askanur? Ya, Bu. Ya, saya cuman baru kenalnya di WA. Iya. Yang host sekarang. Gimana? Coba hidupkan kameranya. Enggak hidup ya? Oke. Ya, terima kasih yang sudah setia menghubungi saya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Iya. Nanti di-share. Saya udah gabung kok ke Info PMI. PPT hari ini, Bu, bisa di-share nanti. Oh, boleh. Nanti saya share. Mau di-share sini ya? Bisa juga, Bu, tapi bisa juga di kontak saya langsung. Saya WA-kan aja sama Aska ya. Oke, nanti bisa dibagi kepada rekan-rekannya. Kalau si yang berasal dari Sumbar cuman Tommy saja ya? Tommy Aprasantoso. Ya, Tommy? Iya, Bu. Mana kameranya? Ya, kita mungkin sering ketemu juga ini.
Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih karena sudah bersama saya sore ini. Dan saya kira saya sangat bahagia, ya. Saya sangat bahagia bisa menyapa adik-adik semua. Ya, semoga tetap istiqomah ya untuk selalu aktif dalam kegiatan organisasi dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan akademik. Ya, oke, baik. Itu saja yang bisa kita diskusikan sore hari ini. Dan juga saya minta maaf jika masih ada yang kurang dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materinya Bu. Sama, semoga nanti kita bisa juga kalau sudah tidak pandemi COVID, lain waktu bisa kita sharing bersama-sama di Sumatera Barat ya Tommy. Ya Bu, amin ya rabbal alamin. Dati, moderator mana? Dari luar. Jadi mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada Ibu, jadi mungkin sekian dulu dari diskusi. Literatur. Mungkin Ibu bisa kasih closing statement untuk diskusi kita pada hari ini. Sebagai closing statement untuk diskusi kita hari ini, bahwa jangan jangan berhenti untuk melahirkan ide-ide, jangan berhenti untuk menulis, karena kita ini bukan siapa-siapa. Orang akan tahu kita 1000 tahun lagi lewat tulisan kita. Nah, dengan banyak menulis, maka tentu karya-karya kita ini akan bisa bermanfaat bagi umat manusia, dan juga sampai nanti karya-karya kita ini bisa dibaca sampai kepada anak cucu kita. Kemudian yang kedua adalah tolong ikuti koridor-koridor akademik yang sudah saya sampaikan, termasuk kriteria-kriteria daripada penulisan artikel untuk kebutuhan submit ke jurnal nasional. Ya, sehingga nanti karya-karya adik-adik yang di HMI ini bisa kita baca, bisa kita lihat bahwa saya juga merupakan satu kebanggaan ya, bahwa saya memiliki adik-adik yang memiliki karya-karya yang luar biasa. Selalu bersama-sama ya dalam satu komitmen untuk selalu membangun Malibgai akademik di tubuh HMI dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang sudah menjadi cita-cita kita bersama. Mungkin itu ya, Darti. Terima kasih. Bu, sama-sama Bu. Jadi mungkin itu closing statement dari narasumber kita pada hari ini yang membawakan materi yang sangat luar biasa, menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai penulisan artikel ilmiah atau jurnal. Jadi mungkin sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan atau narasumber kita sampaikan dapat kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin lab ya. Di sana udah jam 6 ya? Ya, jam 5 Ibu, setengah 6 lah. Oh, setengah 6, oke. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.